nama saya Jessica Joling dengan NIM 222611007 dari kelas A4 mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan. Dalam video ini, saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan, yaitu merancang sebuah topologi dalam aplikasi Cisco. Nah, di sini saya sudah membuat topologi jaringannya. Topologi jaringan ini merupakan simulasi sederhana dari gedung 3 lantai, di mana lantai tersebut terdiri dari ini, kemudian lantai 2 terdiri dari ini, kemudian lantai 3 terdiri dari ini. Nah, dalam topologi jaringan ini, masing-masing lantai itu memiliki perangkat yang berbeda dan dihubungkan melalui router pusat. Router pusatnya itu yang ada di sini. Nah, perangkat-perangkat yang digunakan dalam topologi ini yaitu yang pertama ada PC, laptop, dan HP. Ini merupakan perangkat yang berperan sebagai klien yang digunakan oleh pengguna nanti. Kemudian ada access point. Ini untuk koneksi nirkabelnya. Kemudian ada switch. Ini digunakan untuk menghubungkan antar perangkat dalam satu lantai. Kemudian ada router. Ini digunakan untuk menghubungkan antar jaringan. Kemudian ada server yang berada di bagian paling atas. Ini digunakan untuk melayani kebutuhan jaringan seperti DNS atau web server atau data-data yang ingin diminta nanti oleh perangkat-perangkat klien yang ada di bawah sini. Langkah-langkah untuk mendapatkan perangkat. Berikut adalah dokumentasi di mana saya menambahkan perangkat-perangkat seperti server, kemudian ada router, kemudian ada switch, access point, router, dan server, dan PC, laptop, dan HP nantinya ke dalam topologi ini. Nah, setiap komponen-komponen ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri, di mana switch ini berfungsi untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal, misalnya untuk lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Jadi, nanti masing-masing lantai ini itu mempunyai satu switch. Kemudian ada router. Ini digunakan untuk menghubungkan antar jaringan berbeda dan mengatur jalur pengiriman data. Kemudian berikutnya ada access point. Ini digunakan untuk menghubungkan perangkat wireless atau laptop dan smartphone ke dalam jaringan. Kemudian berikutnya ada server. Nah, ini merupakan pusat yang menyediakan layanan seperti file sharing, aplikasi, database, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh perangkat-perangkat klien nanti. Dalam topologi ini terdapat gateway yaitu 192.168.10.1. Nah, ini merupakan gerbang untuk setiap PC-PC ini untuk bisa berkomunikasi ke server. Itu khusus untuk lantai 1. Nah, untuk lantai 2, kita beri gateway-nya itu 192.168.20.1 untuk lantai 2 ini bisa berkomunikasi dengan server yang di atas. Kemudian untuk 192.168.30.1 itu digunakan untuk lantai 3 sehingga ia bisa berkomunikasi dengan server menggunakan IP ini. Jadi IP ini merupakan gerbang untuk bisa berkomunikasi dengan server. Nah, setelah perangkat-perangkat ini ditambahkan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi router. Nah, dalam konfigurasi ini saya melakukan 2 jenis konfigurasi utama, yaitu yang pertama itu memberikan IP secara otomatis ke semua perangkat melalui DHCP. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk memblokir IP dari sebuah PC agar PC ini tidak bisa mengakses server nantinya. Jadi ini merupakan konfigurasi untuk routernya. Yang pertama itu ada perintah ini, ada en. Ini merupakan singkatan dari enable. Ini digunakan untuk masuk dalam mode pengguna.
atau user mode ke mode privilege. Tempat ini kita bisa menjalankan perintah penting. Kemudian ada conft. Ini merupakan singkatan dari konfigur terminal, yaitu perintah untuk masuk ke mode konfigurasi global, tempat kita bisa mengatur interface, DHCP, dan sebagainya. Kemudian ada perintah di bawahnya. Ini merupakan konfigurasi yang berfungsi untuk masuk ke konfigurasi interface fast Ethernet 1/0 yang merupakan port yang digunakan untuk terhubung ke lantai 1. Nah, kemudian perintah berikutnya ini. Nah, ini merupakan perintah untuk memberikan IP address yaitu 192.168.10.1 ke interface ini, yaitu interface EVA 1/0. Nah, kemudian subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Artinya jaringan ini memiliki rentang IP dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.254. Kemudian perintah di bawahnya itu no-sh. Ini merupakan singkatan dari no shutdown yang digunakan untuk mengaktifkan interface karena default semua port router dalam keadaan mati, maka perlu dijalankan perintah ini. Nah, perintah berikutnya itu ini sama seperti sebelumnya, itu pada interface EVA 1/0 namun yang membedakan hanya IP yang diberikan adalah 192.168.20.1 untuk jaringan lantai 2. Sama halnya dengan perintah ini, yang membedakan hanya IP yang diberikan ke dalamnya. Karena ini untuk lantai 3, maka IP-nya ditambahkan yaitu 192.168.30.1. Kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi berikutnya. Kode-kode ini merupakan kode yang misalnya untuk IP 192.168.10.1 sampai 192.168.10.10 itu tidak akan diberikan secara otomatis ke klien. Biasanya digunakan untuk server, router, atau perangkat penting yang IP-nya statis. Hal itu dilakukan terhadap IP berikutnya itu 20.1 dan 30.1. Kemudian kode berikutnya yaitu ini merupakan kode yang digunakan untuk membuat full DHCP untuk lantai 1, kemudian ini untuk lantai 2, dan ini untuk lantai 3. Kemudian perintah berikutnya yaitu ini. Nah, ini merupakan kode untuk menambahkan IP ke router untuk terkoneksi ke server. Nah, interface Ethernet FA 0/0 ini digunakan untuk menghubungkan router ke server. Nah, kemudian diberikan IP 192.168.1.2 dengan subnet 255.255.255.0. Nah, server dalam topologi ini diberi IP 192.168.1.1. Jadi mereka berada di jaringan yang sama. Kemudian setelah perintah ini, yaitu perintah untuk memberikan IP secara otomatis kepada setiap perangkat-perangkat klien di sini, maka untuk setiap perangkat-perangkat klien ini digunakan pengaturan sedikit agar dia bisa menerima IP secara otomatis. Dengan cara kita klik PC-nya, kemudian di bagian desktop itu kita pilih IP configuration, dan di sini kita pilih DHCP. Maka secara otomatis dia akan mendapatkan IP-nya. Kemudian konfigurasi berikutnya itu saya akan mencoba untuk memblokir IP dari sebuah perangkat PC agar dia tidak bisa mengakses jaringan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memblokir PC yang memiliki IP 192.168.10.15, di mana PC ini merupakan PC dari yang namanya PC 0. Nah, perintah-perintahnya yaitu terdiri dari ini, baris pertama,
Nah, perintah ini digunakan untuk membuat ACL nomor 10 dan menolak atau DNI alamat IP 192.168.10.15. Kemudian perintah di bawahnya. Nah, ini itu mengizinkan semua IP lainnya. Nah, itu berfungsi untuk mengizinkan semua IP lainnya. Ini penting karena kalau tidak diberi permit ini, perintah ini, semua IP bisa ikut terblokir. Jadi kita taruh ini supaya hanya satu IP yang bisa diblokir nanti. Kemudian perintah berikutnya ini, nah ini merupakan perintah di mana ACL nomor 10 ditempelkan pada interface EVA 1/0 yaitu interface untuk lantai 1. Nah, ACL nomor 10 ini kemudian kata in di dalam ini berarti aturan yang diterapkan untuk data yang masuk dari luar interface ini. Nah, setelah selesai, kita bisa mencoba untuk memping perangkat ini ke server. Misalnya dalam perangkat ini, kita akan ping ke server apakah dia benar-benar terblokir. Di sini saya sudah melakukan pingnya tadi, yang berarti ini saya mencoba untuk ping ke server. Nah, di sini ada notifikasi bahwa destination host uncredible. Nah, ini berarti PC itu tidak bisa mengakses server. Berbeda dengan PC lainnya, yaitu PC 1 ini, karena kita tidak menjalankan perintah memblokir tadi, maka dia bisa mengakses server. Sehingga dia bisa mengirim data ke server maupun mengirim data ke perangkat-perangkat lainnya. Jadi hasil dari topologi ini yaitu kita bisa memberikan IP secara otomatis ke setiap perangkat-perangkat di sini menggunakan konfigurasi router tadi. Kemudian kita juga berhasil untuk memblok IP PC0 ini agar dia tidak bisa mengakses atau mengirim data ke server ataupun memping data ke server. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari video ini. Sekian dan terima kasih.